Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Mirza dengan NIM 410 951003 dan saya merupakan dari anggota kelompok satu. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang multimeter. Kita langsung masuk aja ke peristiwa kerja multimeter. Multimeter itu terbagi menjadi dua, yaitu multimeter analog dan juga multimeter digital. Untuk peristiwa kerja multimeter analog, sederhananya dia menggunakan mekanisme kumparan bergerak, magnet permanen, dan juga jarum petunjuk. Nah, untuk lebih detailnya, ketika arus listriknya mengalir, dia pergi ke kumparan untuk menghasilkan medan magnet. Oleh karena itu, adanya interaksi medan magnet kumparan dengan magnet permanen sehingga menyebabkan rotasi kumparan itu mengalir. Nah, rotasi kumparan itu dia akan menggerakkan jarum petunjuk pada skala pengukuran. Besaran putaran kumparan itu dia akan sebanding dengan besar arus yang mengalir. Selain itu, jarum petunjuk dia akan menunjukkan nilai tegangan, arus, maupun hambatan sesuai pada posisi pada skala. Setelah itu kita langsung masuk ke prinsip kerja multimeter digital. Nah, secara sederhananya, sinyal listrik masuk ke multimeter digital, dia akan mengubahnya menjadi sinyal digital. Untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya, awalnya kan sinyal analog. Kalau kita ubah ke sinyal digital, dia membutuhkan atau menggunakan ADC atau analog to digital converter. Nah, yaitu ADC-nya itu untuk mengukur tegangan secara periodik dan mengubahnya menjadi nilai numerik. Nah, karena kita ubah ke sinyal digital, dia akan masuk ke microprosesor untuk memproses, menyaring, dan menghitung data. Setelah menghitung data dari microprosesor, dia akan mendapatkan hasil pengukuran yang ditampilkan dalam bentuk angka di layar. Sekian dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2410951007 dari kelompok satu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan multimeter analog dan digital. Nah, pada multimeter analog akan menampilkan hasil pengukuran memakai jarum yang bergerak di atas skala. Untuk membaca hasilnya, kita harus lihat posisi jarum dan cocokkan dengan angka di skala. Lalu pada multimeter digital, hasil pengukurannya langsung muncul dalam bentuk angka digital di layar LCD atau LED. Jadi lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan multimeter analog dan digital dalam berbagai aspek. Yang pertama, akurasi. Pada multimeter analog, akurasinya lebih rendah, bisa salah baca skala, sedangkan pada multimeter digital, akurasinya lebih akurat, angkanya langsung terbaca. Nah, selanjutnya pada stabilitas. Pada multimeter analog, jarumnya goyang-goyang, tunjukkan fluktuasi sinyal. Lalu pada multimeter digital, stabilitasnya lebih stabil, tapi bisa delay saat sinyal berubah. Nah, yang ketiga dari aspek fitur. Pada multimeter analog, fungsinya terbatas, hanya dasar saja seperti volt, arus, dan ohm. Sedangkan pada multimeter digital, banyak fitur tambahannya seperti auto range, hold, dan bisa ukur suhu atau frekuensi. Nah, selanjutnya perbedaan dalam cocok digunakan untuk apa saja. Pada multimeter analog, lebih cocok digunakan untuk yang pertama melihat sinyal yang berubah cepat. Yang kedua, lingkungan kasar karena lebih tahan banting. Yang ketiga, pengujian cepat di lapangan. Sedangkan pada multimeter digital, lebih cocoknya digunakan untuk yang pertama pengukuran presisi di laboratorium, yang kedua penggunaan pemula karena mudah dibaca dan digunakan, lalu yang ketiga seperti pekerjaan teknisi elektronik modern karena banyak-banyak fitur tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Hermantio dengan NIM 24109511. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tiganya, pengukuran tegangan arus dan resistansi pada multimeter analog dan digital. Nah, secara umum prinsip kerja pengukuran multimeter analog dan digital menggunakan prinsip yang sama dalam mengukur tegangan arus dan resistansinya. Perbedaannya hanya cara membaca nilai yang ditampilkan oleh multimeternya. Kalau analog itu akan menggunakan jarum dan skala. Nah, sedangkan untuk analog yang digital itu akan muncul angkanya langsung, jadi tidak perlu melihat arah jarumnya dan mengukur skalanya. Nah, cara pengukurannya itu menggunakan prinsip yang ada, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kita dapat mengukur tegangan, arus, dan resistansi pada suatu komponen atau rangkaian yang akan diukur. Yang digunakan itu ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff arus, KCL, dan hukum Kirchhoff tegangannya. Nah, dari prinsip-prinsip dari hukum-hukum Ohm dan Kirchhoff tadi, kita akan bisa mengukur tegangannya. Pengukuran tegangan itu, pengukuran dipilih ke pengukuran tegangan dan diparalelkan terhadap komponen yang akan diukur nilai tegangannya. Seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, jadi misalnya komponen yang akan kita ukur itu hambatan yang di sini, maka kita cukup memilih multimeternya ke pengukuran volt, lalu kita hubungkan secara paralel terhadap hambatan yang akan diukur. Nah, perlu diperhatikan positifnya itu dari arah arus masuk.
dan tegangan positifnya ini. Kalau misalnya prop ini terbalik, maka nilainya akan menunjukkan nilainya negatif atau berlawanan arah polaritasnya. Nah, untuk pengukuran arus itu, pengukuran dipilih ke pengukuran arus dan diserikan terhadap rangkaian yang akan diukur nilai arusnya. Seperti ini kira-kira. Jadi rangkaian yang akan kita ukur arusnya itu perlu kita putus dulu rangkaiannya, lalu akan kita sambung kaki-kaki dari prop ampermeter atau multimeternya itu. Nah, kenapa harus diputus? Karena dalam satu loop tertutup itu arus akan sama. Nah, jika arus diparalelkan itu, maka arusnya akan terbagi pada tiap cabang paralel. Nah, ini sesuai dengan hukum KCL atau Kirchhoff Current Law. Maka seperti ini akan bentuk rangkaiannya. Nah, untuk peletakan prop positif dan negatif ini perlu diperhatikan juga prop positifnya ini masuk dari arah arusnya ini. Kalau tidak, nilainya akan bernilai negatif atau berkebalikan polaritasnya. Nah, selanjutnya itu pengukuran resistansi. Pengukuran ini dipilih ke pengukuran resistansi dan diparalelkan terhadap komponen yang akan diukur nilai resistansinya. Ingat bahwa pengukuran resistansi rangkaian harus dalam keadaan terputus dari sumber tegangan maupun arusnya, karena dapat merusak komponen di dalamnya. Nah, seperti ini kira-kira pengukuran resistansi, diparalelkan terhadap komponen yang akan diukur. Nah, tegangan itu akan diputus dari sumber rangkaiannya, tegangannya. Jadi, kalau kita akan mengukur hambatan, kita putus dulu sumber tegangan atau sumber arusnya, baru kita bisa ukur dengan cara diparalelkan ini. Kenapa harus kita memutus tegangan atau sumbernya ini? Karena di dalam multimeter atau ohmmeter itu sendiri sudah ada baterai di dalamnya, komponen-komponen di dalamnya. Nah, makanya dia itu bisa mengukur hambatan di sini. Nanti menggunakan prinsip dalam itu dengan R variabel dengan Rx dengan caranya itu. Terus diukur di sini nanti dia akan dicari Rx-nya ini. Nah, nanti baterai dari sini ini akan mengukur hambatannya di sini. Makanya kita tidak perlu mengukur pakai sumber tegangan di sini. Kalau kita memasangkan sumber tegangan dari sini, maka nanti akan merusak atau mengganggu nilai hambatan dari sini. Atau komponen dalam ohmmeter ini akan Di rusak. sini saya M Alfa Rado Boyke dengan NIM 2410951015 akan menjelaskan itu kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan pengukuran yaitu selisih antara nilai ukur dengan nilai yang sebenarnya dari suatu besaran. Dalam penggunaan multimeter baik analog maupun digital, kesalahan ini dapat muncul karena berbagai faktor, baik dari alat ukur itu sendiri maupun dari cara penggunaannya. Yang pertama itu jenis-jenis kesalahan pengukuran. Yang pertama ada kesalahan sistematis, yaitu kesalahan yang terjadi karena yang berasal dari kalibrasi alat, desain alat, atau pengaruh lingkungan. Contoh itu tegangan yang terbaca selalu 0,2 volt lebih tinggi karena kalibrasi tidak tepat. Yang kedua itu kesalahan acak. Kesalahan ini terjadi karena faktor yang tidak terkontrol, seperti gangguan sinyal, gangguan listrik, maupun getaran. Contoh, pembacaan nilai resistansi yang berubah-ubah meskipun nilai sebenarnya tetap. Yang ketiga, kesalahan personal atau manusia. Kesalahan ini terjadi karena keterbatasan manusia dalam membaca, mengatur, atau menginterpretasikan hasil pengukuran. Contoh, salah membaca skala pada multimeter analog. Berikutnya kesalahan pada multimeter digital. Multimeter digital lebih akurat, namun tetap bisa mengalami kesalahan. Penyebabnya ada berbagai macam, seperti resolusi terbatas, gangguan elektromagnetik, overrange, dan delay pembacaan. Berikutnya ada kesalahan pada multimeter analog. Multimeter analog lebih rentan terhadap kesalahan karena pembacanya bersifat manual. Contoh kesalahan umumnya seperti efek paralaks, itu terjadinya karena sudut pandang membaca jarum yang tidak lurus terhadap skala. Kesalahan pembacaan skala, resistasi input rendah, yaitu membenahi rangkaian saat mengukur tegangan, atau kalibrasi yang tidak tepat. Berikut cara meminimalkan kesalahan. Yang pertama itu menggunakan multimeter yang terkalibrasi dengan baik. Pastikan baterai dalam kondisi baik. Pastikan sudut pandang saat membaca skala analog tepat. Yang ketiga itu yang berikutnya itu gunakan rentang pengukuran yang sesuai, bersihkan prop, koneksi terminal untuk memastikan kontak yang baik, dan hindari pengukuran di lingkungan bermedan magnetik kuat atau suhu ekstrem. Baiklah, saya Muhammad Siddiq dengan NIM 2410951019 akan menjelaskan resolusi pada multimeter. Resolusi.
Resolusi atau resolution bisa didefinisikan sebagai skala terkecil yang mampu ditunjukkan oleh alat ukur. Ada yang menyamakan istilah ini dengan readability, kemampuan baca, yaitu tingkat kemudahan untuk dibaca atau diketahui. Sebuah alat ukur memberikan informasi hasil ukurnya. Biasanya orang membandingkan kedua hal ini di antara alat ukur analog dan digital. Alat ukur digital umumnya memiliki resolusi lebih baik atau lebih kecil dibandingkan alat ukur analog. Tapi perlu disadari, resolusi atau readability sebuah alat ukur yang lebih baik bukan berarti dia lebih baik dalam ketepatan menunjukkan hasil pengukuran. Salah satu hal penting dalam memilih alat ukur terkait resolusi ini adalah perihal angka toleransi spesifikasi objek yang akan diukur nantinya. Hal ini penting karena jelas alat ukur yang memiliki resolusi lebih baik akan terkolerasi dengan harga beli yang lebih tinggi. Toleransi spesifikasi ini terkadang tidak begitu diperhatikan, tapi seharusnya menjadi hal utama. Untuk resolusi pada multimeter, yang pertama pada multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka atau digit. Ciri-cirinya ditentukan oleh jumlah digit tampilan atau count. Yang kedua, umumnya disebut dalam format 3,5 digit, 4,5 digit, dan lain-lain. Contoh, multimeter 3,5 digit artinya bisa menampilkan angka hingga 1999, karena digit setengah hanya bisa angka 0 atau 1. Jika skala 2 volt dan layar bisa menunjukkan 1999, maka resolusi 2 volt dibagi sama 1999, maka dia mendekati 0,001 atau 1 milivolt. Jadi resolusi pada multimeter digital adalah nilai terkecil yang bisa ditampilkan pada layar, tergantung rentang ukur dan digit tampilan. Resolusi pada multimeter analog menggunakan jarum dan skala. Ciri-cirinya yang pertama ditentukan oleh jumlah divisi atau garis pada skala. Yang kedua, nilai terkecil dibaca dari nilai per divisi karena bisa diperkirakan antar divisi. Contoh, jika satu divisi sama dengan 0,2 volt dan kita bisa memperkirakan setengah divisi, maka resolusi sama dengan 0,1 volt. Jadi resolusi analog lebih terbatas dan tergantung pada ketelitian, penglihatan, dan interpretasi pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai alat ukur multimeter analog dan digital. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.